Rabbil Alamin atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana dengan ketabahan, kesabaran, dan kegigihannya Nabi Muhammad bisa bertahan tidak mengeluarkan satu doa. Yang dalam satu riwayat semua nabi punya satu doa, yang doa itu kalau dipakai pasti diijabah apapun permintaannya. Nabi menggunakan doa-doa sebelum Nabi Muhammad itu menjadi azab bagi umatnya. Nabi Nuh bisa banjir 9, berarti setahun ya, 6 bulannya banjir, 6 bulannya surut. Jadi kalau 6 bulan banjir, gunung tertinggi juga anaknya tetap terkena banjir, di gunung tertinggi, naik pohon tertinggi, itu tetap banjirnya bisa menghabiskan semua pohon yang tertinggi pun. Berarti banjirnya segitunya ya jelas meninggal semua. Maka umat terdahulu menggunakan itu. Walaupun kalau misalnya Nabi Lut terkena hujan api, ternyata sebelahnya itu memang gunung. Gunung meletus, ya tentu hujan menjadi hujan api. Tetapi kisah di dalam buku-buku itu kan hujan api begitu ya. Ya gunung yang meletus begitu. Dan yang lain-lainnya sama. Korun itu tenggelam di dalam tanah. Harta korun itu kuncinya saja dipikul oleh anak buahnya yang banyak. Jadi hanya kunci dikumpulkan, kunci gudang dikumpulkan dan dipikul. Berarti bukan ditenteng ya, dipikul. Saking beratnya kunci dan bukan satu anak buah yang mikul itu. Jadi setiap sore itu keliling kota hanya memperlihatkan kuncinya saja. Bukan hartanya ternyata, kuncinya saja. Jadi dalam Al-Quran kalau dikisahkan memikul kunci-kuncinya, gudangnya seperti apa begitu ya, gudang hartanya. Makanya ketika ditenggelamkan, menemukan harta di dalam tanah disebutnya harta korun. Karena sudah paham semuanya, bukan hanya umat Islam, korun itu kan umatnya Nabi Musa. Sehingga Kristen juga harta korun begitu ya. Mau agamanya Yahudi juga harta korun itu. Saking kayanya korun, tidak ada mungkin yang sekarang yang bisa menandingi kekayaannya korun itu. Nah, Nabi Muhammad, saya tidak mempergunakan itu. Nanti saya pergunakan ketika di hari kiamat, saya nariki orang-orang yang ada setetes keimanan, kira-kira begitu, untuk segera ditolong dan masuk ke surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini saya akan sedikit membahas tentang puasa dari dua makna. Karena kalau puasa dari segi fikih itu pasti dibahas lebih banyak. Misalnya puasa menurut bahasa begitu kan, yaitu al-imsak atau menahan. Puasa menurut bahasa al-imsak atau menahan. Itu secara fikih imsak yang mana? Karena imsak itu secara bahasa Arab itu unik. Beda setelahnya saja maknanya bisa 180 derajat berubah. Misalnya rogiba. Kalau ditulisi rogiba fi begitu ya, maka artinya cinta, suka. Tetapi kalau berubah menjadi rogiba an apa? Rogibaan minuman misalnya, berarti saya membenci minuman tersebut. Rogibafi menjadi suka, baik ke makanan, harta atau pasangan begitu. Nah, ternyata imsak juga seperti itu. Ketika masuk ke ranah fikih, maka maknanya sudah otomatis makna fikih. Al-imsaku an, menahan an dari al-jami'atul mubtirat minatulu isams ila gurubiha.
yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, selesai sebetulnya yang membatalkan tuh itu. Tidak usah ditambah-tambahi nangis batal, ke putranya tuh tidak usah. Gak ada hubungan antara nangis dengan batal puasa. Loh Pak, kalau pakai tetes mata yang zaman dulu kan pahit tuh tetes mata. Kan ditetesi matanya yang pahit lidahnya. Gak pernah tetes mata ke lidah. Itu gak ada hubungan karena tidak ada yang makan minum lewat mata. Mau Bapak Ibu pakai tetes mata siang hari itu tidak ngefek. Kecuali segalon ya tetes matanya. Itu lain lagi. Tidak ada hubungan. Bahkan di infus pun sebagian ulama masih memperdebatkan. Nah infus kan gak makan minum Bapak. Loh kalau begitu saya mau puasa di infus saja. Berarti sakit. Gak ada hubungan antara di infus dengan batal puasa. Cuman ngapain juga sehat-sehat di infus kan begitu. Karena yang membatalkan makan dan minum. Makan tuh sudah pasti lewat mulut begitu ya. Minum juga sudah pasti lewat mulut. Selain itu tidak menjadi batal. Jadi jangan ditambah-tambahin, tidak usah juga. Bahkan maaf ya, waktu kecil itu jangankan marah begitu ya, batal. Nanti kita bahas sedikit. Kalau waktu saya kecil tuh renang tuh di mana saja Bapak Ibu. Jadi mau ada kolam, jadi hampir depan rumah di Jawa Barat itu punya kolam ikan. Empang kalau di sini ya. Hampir semua rumah punya kolam ikan, ada yang 2, ada yang 3. Dan yang di Jawa Barat itu dulu ruang tamu juga sebelahnya kolam ikan. Jadi tamu tuh seneng sambil namu, terus makanannya gak habis, yang dilempar tuh ikan cucur begitu ya. Tapi bukan kolam ikan hias, yo ikan besar. Kalau anak 6 sampai 8 tahun berenang itu ya sedada begitu ya. Jadi kalau renang besoknya ikannya pada udah mabuk begitu ya, berenangnya miring-miring, ya itu harus diambil, digoreng begitu. Karena kalau di Jawa Barat ikan mati itu hitungannya dibuang begitu orang Jawa Barat itu. Ikan itu harus masih mirip bernapas baru kita bersihkan. Karena baunya berubah. Bagi orang Jawa Barat itu mati terus baru saja mati begitu ya. Jadi beli di pasar itu harus hidup. Nyampe rumah harus masih krepek-krepek begitu ya. Nah kalau udah mati itu hitungannya susah untuk kami bisa mengkonsumsi itu. Nah maka dari itu semua berenang. Nah, ketika maaf ada yang buang angin sambil berenang, batal begitu ya. Loh batal. Kenapa batal? Lah buktinya botol kalau dimasukkan ke air blup blup blup. Nah mirip buang angin begitu. Tuh kan diangkat ada airnya. Nah yang gitu-gitu itu tidak usah menjadi hal yang diramekan di anak-anak kita. Sudahlah makan, minum, hubungan suami istri, selesai. Kenapa saya katakan batal dan marah kok kata Nabi berbuka begitu ya? Karena maknanya bukan batal lagi. Kalau batal itu Bapak Ibu harus mengganti di hari yang lain. Marah-marah gak ada aturannya harus mengganti di hari yang lain. Puasanya jadi, tidak usah menambah, mengkodo, diganti di hari lain, tapi tidak berpahala kan begitu. Berarti bukan batal. Karena puasanya tidak berpahala. Bedakan nanti antara secara fikih itu batas minimal. Sah dan tidak gitu aja. Puasanya tetap sah, kecuali dia makan, minum, hubungan suami istri, selesai. Itu secara fikih. Al-imsaku an, yaitu menjaga. Jadi makna pertama imsak itu an jami'atil muftirat, menjaga dari segala yang membatalkan. Nah kata kunci yang kedua, selain tadi membatalkan, ternyata ada ketika sahabat marah ke anak buahnya, hamba sahayanya dimarahi, kata Nabi, berbukalah. Tuh, saya puasa. Jadi disuruh berbuka dengan minum begitu ya. Minumlah atau berbukalah. Dia katakan saya puasa, berbukalah, saya puasa, berbukalah, saya puasa. Dan yang ketiga Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang yang ketika puasa dia marah. Tapi tidak menjadikan dia harus mengkodo puasanya. Berarti fikihnya sah begitu ya. Tetapi tidak berpahala. Lah fikih tidak urusan dengan pahala dan tidak berpahala. Sama sholat, syarat sholat menutup
aurat begitu ya. Laki-laki, perempuan menutup aurat. Syarat laki-laki menutup auratnya dari mana sampai mana? Nah, pusar sampai lutut itu bukan sholat, itu sehari-hari. Beda, karena sholat itu syaratnya ada yang ke bahu. Makanya orang haji, maaf ya, ketiaknya kemana-mana, perutnya kemana-mana, tapi ada kain yang ke bahu. Jadi syaratnya ada kain yang ke bahu. Sehingga seandainya kebanjiran, bapak ibu sarungnya satu-satunya yang, oh ibu enggak ya, bapak saja, maaf, bahaya kalau ibu ya. Jadi bapak sarungnya satu-satunya yang kering, maka ngikatnya bukan di pinggang, diikat ke bahu. Jadi harus ada kain yang ke bahu, kecuali banget begitu ya. Ini sarungnya pendek banget Pak, sarung anak begitu ya. Kalau ke bahu bahaya tuh, lututnya kelihatan. Nah, itu boleh. Tapi kalau normal harus ada yang ke bahu. Misalnya pakai kaos dalam singlet begitu ya. Untuk laki-laki sholat sah, ya sah secara fikih. Tapi ada hal di luar fikih itu. Pakailah pakaian yang terbaik ketika kita memasuki masjid atau hendak beribadah. Maka pakaian terbaik itu yang mungkin pahalanya yang menjadi pertimbangan juga kalau malaikat mencatat ini pahalanya apa gitu. Jangan sampai kalau di rumah pakai kaos. Di rumah saya pakai kaos saja, kaos oblong begitu ya. Janganlah. Kalau ketemu di sekolah aja ada tulisannya kan, tidak boleh pakai kaos dan memakai sandal. Beberapa sekolah sudah ada. Itu baru mau ketemu guru begitu ya. Apalagi ketemu pencipta kita. Nah, dalam puasa pun ternyata demikian. Secara fikih selesai tadi. Tapi di luar fikih, satu, kita harus menahan apa saja. Menahan dari segala yang merusak pahala kita. Mulai menahan apa? Imsakan. Mulai mata kita tahan. Ditahan matanya. Telinga kita tahan. Jempol kita juga kita tahan. Saya gak katakan mulut ya. Ternyata orang lebih berani di jempol itu. Ya ada yang pakai telunjuk juga lah, tapi rata-rata pakai jempol ya kalau ngetik pakai handphone itu. Semuanya ditahan. Karena kalau kita tidak menahan, ini bukan hadis dari Ali ya. Bagi orang yang tidak mengungkapkan, seandainya menjadikan itu masalah, maka dia lebih baik menahan apa yang hendak dia ungkapkan. Kan kadang jujur lebih baik gak apa-apa, enggak juga begitu ya. Jujur-jujuran kadang ya kalau menyakitkannya dan ngenes dan tidak diperlukan juga tidak masalah, itu tidak usah. Jadi bukan hadis, hanya perkataan Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu semua panca indera kita, kaki melangkah kemana, kalau tidak baik ditahan. Tangan, telinga, mulut ditahan. Bahkan maaf, ini ada ibunya ya di belakang. Oh ada. Saya mau nanya, ini Bapak kan keuangan nyari duit misalnya begitu ya. Ibu mengelola keuangan. Ketika Ramadan sama tidak Ramadan, itu pengeluaran biasanya besar mana? Untuk konsumsi. Oh Ramadan, berarti tidak puasa. Loh, itu untuk konsumsi saja, bukan untuk infak ya. Oh, saya banyak infaknya. Beda lagi. Ini puasa, menahan hawa nafsu begitu ya. Jadi kalau misalnya, apa kan ada sahur sama buka, ya kan makannya 3 kali biasanya. Kenapa yang untuk buka tidak ngambil jatah duhur gitu ya? Untuk makan siang misalnya. Bapak biasanya 30.000 cukup untuk makan lauknya begitu ya. Ketika puasa jadi 50.000, nggak puasa. Ya tidak ditahan. Seharusnya lebih ditahan, lebih hemat. Uang jajan anak juga minta. Saya alhamdulillah ya belum pernah minta jatah ngabuburit begitu.
Karena hitungannya dengan ngabuburit, ya kalau sudah terlanjur repot itu mundur laginya itu. Karena ngabuburit itu juga dibiasakan mirip hari biasa saja, itu bisa. Nanti dicobi hitung lagi, hitung ulang. Kenapa bisa lebih banyak? Kalau bisa lebih banyak berarti mindset kita itu, oh ketika Ramadan butuh dana lebih untuk konsumsi. Itu kita kurangi. Bisa-bisa paslah dengan non-Ramadan. Kalau pengeluarannya 2 juta untuk konsumsi, bahkan ada yang bisa 500.000 untuk konsumsi 1 bulan itu, ya jangan ketika Ramadan nambah. Oh nambah ada, jelas nambah ada. Karena harga cabai sekarang 2.000-an satu ya Bu ya. Cabai merah itu loh diplastiki satu-satu 2.000. Lah ini mahal sekali, yaitu nambah. Otomatis nambahnya bukan nambah secara konsumsi kita, karena harganya naik. Berbeda dengan nambah konsumsi normalnya. Misalnya nasi biasanya 20 kilo 1 bulan, kok Ramadan jadi 60 kilo. Nah, itu makannya berarti yang nambah, gak boleh juga begitu. Artinya mari dijaga semuanya, bahwa imsakan, bahwa menahan itu tidak hanya menahan fikih, tidak makan, tidak minum, gak batalkan puasa secara fikih selesai, tetapi ada makna di atas itu, yaitu mempuasakan hawa nafsu kita. Karena puasa itu bahasa apa kira-kira? Puasa. Nah, bahasa apa? Sangsekerta ya. Karena bahasa Arabnya itu asyam. Bahasa Sangsekerta dari kata upa dan wasa. Upa itu upaya mengejar, wasa itu asa. Kalau bahasa Indonesia sekarang tuh asa, keinginan. Yang ingin didapat itu asa. Puasa mengupayakan menahan semua keinginan. Jadi kalau Buddha, Hindu puasa enggak? Puasa. Siddhartha Gautama Buddha itu keluarga raja. Dia puasa. Bertahun-tahun tinggal di dalam hutan karena politiknya sedang kacau begitu. Sehingga dia berpuasa. Menahan. Tidur enak jadi di atas batu begitu. Ditahan. Makan harusnya kan enak-enak keluarga raja. Jadinya makannya di mana? Ya di hutan itu. Puasa, semuanya ada puasanya. Maka silahkan kita juga berpuasa. Oh berarti gak boleh nanti pakai bahasa puasa. Yo gak gitu juga. Karena secara bahasa kan ada bahasa, ada istilah. Kalau umat Islam mengatakan ayo puasa, itu orang sudah paham. Siam. Gak usah menjadi haram, puasa Sangsekerta haram. Enggak begitu juga ya. Kalau di Jawa Barat itu sholat tuh Allah namanya. Jadi kalau udah Allah belum? Nah, karena Allahu Akbar, Allah gitu ya. Udah Allah belum? Udah, berarti sudah sholat, udah paham. Tapi saya tidak bisa pakai di Malang. Nah, udah Allah. Bingung tetangga, apa Allah begitu ya. Tapi sudah paham. Nah, itu udah diperbolehkan. Tapi kalau saya mengatakan di sini, ayo Allah subuh dulu. Nah, itu jadi salah. Dosa mungkin bagi saya bikin orang bingung begitu ya. Tapi ketika puasa, orang sudah paham satu. Yang kedua misalnya sholat. Sholat tuh ternyata doa secara bahasa. Saya mau sholat Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu sholat. Tapi ketika kita dipahami bahwa sholat itu adalah menurut umat Islam, bukan menurut bahasa Arab, maka sholat itu perbuatan yang diawali takbiratul ihram, begitulah kira-kira. Nah, puasa pun sama. Makna yang kedua ini lebih penting. Makna puasa yang kedua itu jarang ada di fikih. Tetapi ada di hadis Nabi. Taraktu fikum amroini la in tamasaktum lan tadilu abada. Apa kata Nabi? Aku tinggalkan 2 perkara. La in tamasaktum, nah kan puasa tadi asyam, maknanya al-imsak. Imsak fikih al-imsaku an. Imsak an, menjauhkan. Ternyata hadis Nabi ada lagi. La in tamasaktum bi, imsak bi, artinya memegang teguh, kebalikannya ya.
Kalau fikih imsakan, menjauhkan, menghilangkan tadi makan berlebih, pengeluaran berlebih misalnya. Menjadi al-imsaku an berubah menjadi lain tamasaktum bi hima. Kalau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Wa kitabullah wa sunnah Rasulullah. Berarti puasa yang kedua maknanya yaitu berpegang teguh. Kalau hanya satu makna secara fikih selesai. Tapi makna mendapatkan pahala berlebih, ternyata makna puasa kedua yaitu berpegang teguh. Apa yang harus Bapak Ibu pegang teguh? Jadi ketika puasa, kata Allah, apa intinya puasa? Menjadilah alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Makna puasa, takwanya dipegang. Karena orang akan otomatis takwa ketika dia berpuasa. Bapak Ibu yang pokal-pokal itu, kalau di tempat kerja ada yang berbuat tidak baik, Bapak Ibu bilangin, ih jangan berbuat itu. Kalau di luar bulan puasa apa katanya? Sok suci. Kita mengingatkan itu, kalau di luar bulan puasa, dia akan mengatakan sok suci. Kalau dia berani balik. Kalau enggak di belakang, isi itu sok suci begitu. Tapi ketika di bulan puasa, semua orang jadi takwa. Gak usah Bapak Ibu ingatkan, jangan gitu, gak usah. Bapak Ibu cukup ingatkan, poso, astagfirullahalazim gitu. Yang asalnya bilang sok suci berubah menjadi astagfirullahalazim. Karena apa? Karena otomatis bertakwa. Maka takwanya dipegang teguh. Kita sedang didiskon. Takwanya lu mudah orang takwa itu. Bapak Ibu mau infak Ramadan dan tidak Ramadan. Ketika Ramadan lebih ikhlas kan? Lebih mudah kita ingin infak. Karena sedang didiskon oleh Allah. Hati kita tuh dimudahkan. Nah itu maknanya setan sedang dibelenggu itu gitu. Gimana setan dibelenggu? Ya gak bisa ya. Tetap otak kita tuh pengen berbuat maksiat kan. Mau disengaja maupun tidak. Loh Pak saya enggak, jarang mau berbuat maksiat tuh. Udah sombong, baru bilang gitu aja udah sombong. Gak bisa. Manusia mah normal begitu ya. Jadi kalau manusia merasa saya sudah tidak lagi berbuat maksiat, itu berarti bukan manusia, malaikat. Jadi nabi-nabi juga semuanya sama ya. Ada yang disengaja, ada yang tidak. Kalau nabi jelas tidak disengaja. Dan nabi itu beda. Beliau ini maksum. Maksum itu kalau berbuat maksiat diingatkannya langsung oleh Allah. Kan nabi itu pernah rapat dengan para pembesar kafir Quraisy. Sedang rapat ada orang buta, Ibnu Umi Maktum, anaknya siapa begitu dia buta. Mau ketemu dengan Nabi. Nabi rapat, Nabi ada yang mau ketemu, ilah sedang rapat. Dia ngotot. Nabi keluar, wajahnya tidak berseri. Bayangkan Bapak Ibu ketemu orang buta mau berseri mau enggak kan gak ngefek ya. Buta kan dia itu. Tapi dia wajahnya tidak berseri. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul. Kenapa wajahmu bermuka masam ketika datang orang buta? Ditegur. Lah kita tidak maksum. Ketika berbuat keliru, ada suara dari langit. Dosa. Pingsan kita digitukan Allah ya. Tidak, kita tidak maksum. Jadi bedanya maksum itu. Bukan para nabi bebas dari dosa. Kalau berbuat keliru diingatkan. Ya mungkin Nabi Adam itu ya. Ingatkannya terlambat. Jadi kalau diingatkan sebelumnya, kita ada di mana? Gak ada. Gak ada. Kalau tidak diingatkan gak ada. Di surga itu gak ada yang hamil, gak ada yang haid. Ya sampai detik ini berdua aja itu Nabi Adam di surga. Gak ada, kita tuh gak ada. Bukan, gara-gara Nabi Adam kita jadi di sini. Enggak. Kalau Nabi Adam tidak makan buah huldi, kita tidak ada. Ya berdua aja kelinang-kelinung ya. Iya, enggak tua, enggak ada yang meninggal, enggak hamil kan repot. Ya, terus kita di mana? Ya enggak ada. Makanya itu urusan lain.
Jadi semua nabi itu seperti itu. Kalau keliru diingatkan, Nabi Yunus, Nabi Musa sampai pingsan, kayak Nabi Musa itu diingatkan Allah, baru duar gitu ya, gunungnya meledak, lama pingsannya, enggak pingsan langsung bangun, terus oh iya baru sadar. Nah kita itu tidak, karena kita tidak, jangan sekali-kali berpikiran kita suci dan kemuci, suci dan lebih dari yang lain. Nah, itu udah sombong, udah iblis tahapnya begitu ya. Jadi iblis itu jangan dikira tidak ibadah Bapak Ibu. Iblis itu dia sanggup, saya mending sujud 6.000 tahun ya Allah daripada harus sujud ke Adam. Ini 6.000 tahun siapa yang sanggup sujud 6.000 tahun? Gak makan, gak minum. Iblis itu yang sanggup. Dan bisa. Makanya kita sebagai manusia tadi itu pasti, tapi harus berpegang teguh ketika Ramadan. Ngajinya kan beda ya. Biasa seayat pasti sehalaman. Yang biasa sehalaman pasti selembar. Yang biasa selembar, Ramadan tuh pengen 1 juz. Ucapan juga kita tata, pikiran ditata. Pak ada blesetnya? Yuk ada. Masa suci sebulan penuh gak ada dosa tuh gak mungkin. Tapi ketika bleset kita diingatkan oleh Allah bertobat. Gimana bertobatnya? Ingat bahwa itu dosa, sudahlah bertobat gitu saja, simple. Dalam Islam itu tidak rebyek, tidak sulit. Aduh dosa, tobat. Lah Pak kok saya terus-terusan dosa, tobat. Zaman Nabi itu nanti cari ya, ada sahabat kerjanya mabuk. Habis mabuk, sadar, dia ke Nabi. Nabi saya mabuk, oh iya pukuli sandal, pukuli, plak sama temen-temennya gitu ya. Sampai Umar tuh ini kayaknya main-main nih orang. Dimaki. Dan terdengar oleh Nabi. Jangan gitu. Seandainya dia meninggal setelah kita pukulin, dia lebih suci dari semua yang ada di sini. Coba. Dia lebih suci dari semua yang ada di sini. Karena sudah selesai dosanya. Jadi dia hanya suka mabuk aja. Nabi saya sudah mabuk, ayo dipukuli 40 kali, plak, begitu ya. Pukuli lagi. Keterlaluan bolak-balik begitu ya. Walaupun ya ada sobat sambal gitu ya. Pedas minum, lagi, nah gitu ya, kira-kira begitu. Tapi ya itulah, para sahabat pun ada yang demikian. Itu hadisnya lengkap untuk urusan yang mabuk tadi itu. Maka dari itu, mari kita berimsakan, menjaga dari secara fikih, dan yang kedua berimsak bi, yaitu mari kita pegang teguh apa-apa yang baik di Ramadan ini, jangan sampai nanti ketika Syawal berubah. Jadi Syawal sholatnya udah keteteran gara-gara lebaran, nah gitu ya. Itu hilang berarti imsak bi-nya, baru imsak a. Dan jangan sampai mudah-mudahan puasa kita tidak ternodai dengan perbedaan kemarin ya. Awal Ramadan ini berbeda nih, saya tidak medsosan banyak, saya hanya Twitter sama WA begitu ya. Karena IG itu isinya, postingannya ya saya udah ini udah itu begitu. Saya sebulan kayaknya enggak deh, saya tutup gitu ya. Facebook saya tutup, saya 2 itu saja karena beberapa hal penting. Maka mari kita bersihkan perbedaan itu, yuk kita paham. Ini maaf, sampai pukul berapa ya? 10 menit, 5 menit. Oh enggak, kalau maaf, saya ada di beberapa tempat itu diminta memang sampai setengah 6, ada yang sampai jam 5 begitu ya. Tergantung tempat, saya mohon maaf. Jadi jangan sampailah kita terkena ikut rame-rame itu. Bisa jadi gak paham juga. Yang rame itu yang gak paham. Saya belum pernah Pak Haidar Nasir dengan Pak Akil Siroj itu kan gontok-gontokan beda gini itu gak pernah. Karena dua-duanya paham. Jadi jangan dianggap Muhammadiyah pakai hisab begitu ya. Ahli hisab, padahal ahli hisab bukan Muhammadiyah, katanya begitu. Yang satunya ahli ru'yah, tidak ada yang pakai ru'yah Bapak Ibu. Jadi mau pemerintah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, semuanya menggunakan hisab. Lah kok bisa beda hasilnya? Hasilnya sama. Memaknainya yang berbeda. Jadi kalau ada kata ijtima pukul berapa? Kalau malam itu apa? Sidang isbat. Istima pukul berapa? Kalau istima sebelum duhur, pasti bareng, simpelnya gitu.
Jadi bulan, matahari itu suka balapan. Sebulan sekali dia selesai. Jadi balapannya begitu. Kalau ini, maaf, saya anggap ini laut begitu ya. Ini matahari. Matahari itu biasanya tenggelam. Yang duluan tenggelam mana dulu? Hah? Bulan. Jadi pas mau mepet itu Pak, dia bareng dulu. Tek. Nah ketika bareng baru kita incengi begitu ya. Jadi pertama kan bulan dulu, bulan, terus matahari begitu ya. Bulan, matahari. Lama-lama itu bisa matahari duluan baru bulan. Ketika pertama kali matahari nyusul, itu istima namanya. Jadi barengan gitu, jam berapa? Kebetulan kemarin awal Ramadan itu setelah zuhur, sekitar jam 1. Dan dihitung sampai azan maghrib belum 6 jam. Kalau belum 6 jam berarti di bawah 3 derajat. Simpel itu aja, matematika kita simpelkan. Jadi kalau belum 6 jam dia di bawah 3 derajat. Kalau sebelum zuhur pasti bareng. Jam 10 istima, bareng wis gitu aja. Karena ketika balapan, nah tidak balapan mirip kelihatan orang duluan gitu. Kan balapan kesusul. Nah, ketika terbalap itu matahari bisa tenggelam duluan. Kalau matahari tenggelam duluan, cahaya si bulan ini itu harusnya kelihat. Harusnya. Tetapi terlihat itu dihitung. Muhammadiyah gak perlu ngitung itu. Namanya wujudul hilal. Yang penting sudah balapan setar lagi, jam berapapun setarnya, nanti hasilnya lebih dari 0 derajat, berapa menit, jadi bukan derajat koma ya, keliru. Berapa derajat, 1 derajat, berapa menit, berapa detik, hitungannya begitu. Maka sudah dikatakan wujud, sudah ada bulan baru. Loh kok gak kelihat? Ya gak bisa kelihatan. Yang kedua, pemerintah dan yang lainnya itu imkanu ru'yah. Imkan mungkin ru'yah dilihat. Oh, kemungkinan bisa terlihat. Makanya kalau 3 derajat itu baru. Dulu itu 9 derajat imkan ru'yah. Setelah 9 turun. Makanya dulu bedanya lebih sering beda. Dulu ya. Yang saya SD itu bedanya lebih sering. Mungkin Bapak Ibu SD lebih parah lagi seringnya. Beda terus. 9 derajat itu hari berikutnya udah jelas. Pasti hari berikutnya. 7, 5. Beberapa tahun ini menjadi 3 derajat. Karena canggih. Dulu 9 itu yang mau meru'yah, Bapak Ibu udah kacamataan. Itu harus dilepas kacamatanya. Makin burem kan? Baru boleh kacamataan tapi gak boleh teropong. Boleh teropong tapi teropong manual. Sekarang teropongnya digital. Itu Bu Idaul punya teropong 300 atau 400 jutaan. Kecil sebesar ini 400 juta seharga mobil tuh ya. Mahal, colokin laptop, nyari apa? Bulan. Udah diam aja. Bulan kemana dia ngikutin, walaupun nggak terlihat di laptopnya. Nah begitulah kira-kira. Jadi bulan itu ternyata siang hari apa malam hari? Kalau bulan adanya siang dan malam. Bulan itu 15 hari siang hari, 15 hari ada di malam hari. Nah, ketika terlihat si bulannya itu begitu, itu berarti wujud hilal. Terlihat gak terlihat di atas 0 derajat wujud ada, walaupun gak terlihat. Pemerintah imkanu harus mungkin dilihat. Saat ini mungkin dilihatnya sudah 3 derajat. Lebaran 3 koma bareng. Sesimpel itu, makanya orang udah ini nanti bareng beda. Ya enggak bareng bedanya nanti nunggu isbat, sebelum isbat sudah dihitung. Isbat itu, Ibu kalau polling presiden, jangankan presiden ya, bupati, itu hitungan bisa enggak beberapa menit setelah hitungan langsung hasil jadi? Hitung cepat, kan enggak boleh hitung cepat, harus manual kan? Nah ini se-Indonesia dihitung, siapa yang melihat, siapa yang tidak. Itu langsung ya, SK-nya kan sudah jadi. Kalau isbat itu loh, sudah aja, terus maghrib langsung selesai. Gak bisa segitunya kan, disumpahnya aja lama kok. Jadi kalau disumpah yang melihat itu lama, ada berita acara dan sebagainya kan.
Harusnya minimal jam 7, jam 8 selesai. Itu juga kecepatan sebetulnya ya. Karena per kabupaten titiknya aja banyak begitu. Nah ini semua kan dapat, Kemenag semua kan dapat begitu ya. Jadi sebetulnya mau isbat mau enggak, nanti beda kata Muhammadiyah, kemungkinan enggak. Semua juga bukan kemungkinan menurut Muhammadiyah, yang lain juga sudah paham begitu ya. Karena di bawah dan di atas tiga derajat. Rame boleh? Enggak. Dari dulu juga gitu. Ini enggak bakal selesai, kayaknya enggak juga begitu ya. Kenapa beda? Boleh. Ketika Ibnu Abbas dari tempatnya dia sudah lebaran, mau ada acara di tempat lain, lah masih puasa begitu ya. Itu zaman sahabat pun beda, tanpa hisab, sama-sama di ru'yah. Kok bisa beda? Wajar aja berarti, begitu aja. Ini perbedaan ini harus jadi wajar dan kita legowo. Nggak usah jadi, kalau yang duluan nanti 30, lah kalau yang besoknya nanti bulan sebelumnya jadi 31, nggak bakalan. Karena pasti sebelumnya kalau ada perbedaan, pasti sebelumnya 29. Paham nggak ya? Jadi bulan sebelumnya tuh pasti 29 kalau ada perbedaan. Nggak mungkin jadi 31. Karena mau yang menghitung wujudul hilal atau imkanur ru'yah orang pintar. Tapi nggak minum tolak angin ya. Ya, kalau orang pintar minum tolak angin. Jadi begitu, kita jangan sampai ikutan ranah itu di luar ranah kita. Yang beda legowo. Saya dulu biasa main ke teman, Hikmat udah puasa ya? Iya, kita belum, maaf ya mau makan dulu. Oh iya, nunggu di luar main tuh gitu udah biasa. Jadi gak usah jadi hal yang rame. Nah ini terakhir bedanya, ini di masjid ini, Masjid Sang Surya, mau ada Pak Jokowi. Terus yang PCM Lawang udah WA, ini Pak Jokowi udah datang ke Malang. Menurut sini, kelihat belum? Belum, tapi sudah di Malang ya. Nah itu wujudul hilal. Pak Jokowinya sudah sampai Malang, tapi belum kelihat. Kalau imkanur ru'yah, itu patwal sudah ada di sana. Begitu. Ada Pak Jokowinya? Belum kelihat juga. Kalau murni ru'yah, Pak Jokowi di depan, buka pintu dan keluar, ting, Pak Jokowi. Nah itu ru'yah betulan. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Jadi tidak bisa, harus yang mana? Semua benar. Yang salah yang mana? Tidak ada, karena kriteria semuanya dipakai. Tinggal pilih menu yang mana. Saya sukanya sih yang paling cepat Pak, lebarannya, puasanya yang lambat. Makanya kalau lebaran berbeda, pasti tempat Bapak Ibu paling rame kalau di lapangan gitu. Mau lapangan apapun berani disewa aja, lapangan PDM Kota Malang itu kan di lapangan MOG ya. Itu berani sewa berapapun kayaknya berani. Kalau duluan lebarannya. Kita dulu tidak Muhammadiyah bukan sebetulnya. Masyarakat siapa duluan. Lah puasanya untungnya gak terlihat kalau beda kan. Gak terlihat siapa yang mau ikut puasa. Enggak, mereka tuh gak Muhammadiyah NU, tidak. Secara umum begitu. Maka jangan sekali-kali membedakan yang benar. Gak usah, itu ada gontok-gontok. Biarin aja, kita lepas dari hal yang demikian. Kita jaga puasa kita menjadi puasa yang sebenar-benarnya. Amarah, pikiran, perbedaan. Sudah, kita lebur semua, mari berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan lebaran kita menjadi orang yang betul-betul bisa berpegang teguh atas apa yang kita lakukan selama Ramadan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf tadi di awal saya tidak nanya dulu sampai jam berapa Pak. Jangan-jangan, kan libur ya minggu, saya ingat saya minggu, wah ini bahaya bisa 2 jam begitu ya kira-kira, tapi ya jangan sampailah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung tidak saya minum ini. Sang Surya, sang